Dengan tertangkapnya tersangka baru yang bisa menjadi saksi kunci Paulus Thanos, tentu saja kita akan mengetahui bagaimana keterlibatan ketiga tokoh dari Partai PDI Perjuangan, Puan Maharani, Pramono, serta Ganjar Pranowo dalam skandal korupsi IKTP. Tentunya tidak tokoh dari Partai PDI Perjuangan saja, namun semua elit yang terlibat tentu saja harus diusut hingga tuntas, dan keterangan-keterangan akan didapat dari Paulus Thanos yang menjadi saksi kunci dari skandal korupsi IKTP, karena memang pada sebelumnya Setia Novanto secara khusus menyebut nama Puan Maharani dalam persidangan yang menerima sejumlah aliran dana panas dari kasus korupsi IKTP, dan patut kita nantikan bagaimana keterlibatan serta bukti yang kuat dari keterlibatan elit-elit politik yang kita sebutkan baru saja. Langsung kita mulai pembahasannya. Dia menyalahkan berapa uang kepada Dewan. Nah, saya tanya pada waktu itu, wah, untuk siapa? Disebutlah, tidak mengurangi rasa hormat saya, dan saya minta maaf kalau saya sebutkan di sini, karena itu juga ada saudara Andi menyampaikan di situ adalah untuk Puan Maharani 500.000 dan untuk Pak Pramono ada 500.000. Untuk Puan Maharani waktu itu dia sebagai ketua fraksi PDI, dan untuk Pramono adalah 500.000. Rekan-rekan sekalian, skandal kasus korupsi IKTP ini merupakan sebuah skandal korupsi yang bisa dibilang terindikasi berjamaah, karena memang banyak pihak yang terlibat, dan salah satunya Setia Novanto yang pada saat ini sudah ditetapkan menjadi tersangka sejak tahun 2018 pun, dan beliau bercerita banyak di persidangan. Salah satunya adalah terkait keterlibatan nama-nama lain seperti Puan Maharani, Pramono Anung, kemudian Ganjar, dan lainnya. Kemudian banyak ternyata aliran-aliran dana yang terindikasi menggurita kepada skandal korupsi IKTP tersebut. Namun tentu saja kita memerlukan bukti yang cukup kuat untuk KPK memproses nama-nama yang ada di daftar penerima uang dari skandal korupsi IKTP tersebut. Kemudian dilansir dari inilah.com, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar menilai kesaksian buronan Paulus Thanos yang kini telah ditangkap di Singapura bisa menjadi jalan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menjerat pihak lain yang ikut menerima duit panas korupsi IKTP. Ini perlu saya jelaskan terlebih dahulu. Yang berbicara adalah pakar hukum dari universitas ternama. Tentu saja beliau memiliki kapasitas yang sangat-sangat tinggi untuk mengomentari kasus-kasus pelik seperti ini. Dan beliau mengatakan bahwa ini akan menjadi jalan untuk KPK untuk menjerat pihak lain yang ikut menerima duit panas korupsi IKTP. Jadi rekan-rekanku sekalian, untuk menegakkan keadilan dan menegakkan hukum di Republik ini, tentu saja saya sangat setuju dengan pendapat Bapak pakar hukum ini, karena memang kita harus menjerat hukum semua pihak yang memang terlibat dan menerima uang panas dari korupsi ini. Bayangkan, rasanya sangat tidak adil ketika kita hanya mengadili satu atau dua pihak saja yang menerima uang panas korupsi IKTP tanpa mengadili pihak-pihak lain yang sebenarnya ikut menikmati pula dari korupsi panas tersebut. Tentu saja kita berharap bahwa semua pihak yang terlibat benar-benar bisa diadili. Lewat keterangannya, Thanos itu juga nantinya KPK bisa memeriksa sejumlah pihak yang menerima duit panas, termasuk Puan Maharani, Pramono Anung, hingga Ganjar Pranowo. Jika cukup dukungan bukti lain, maka KPK bisa memanggil nama-nama yang disebutkan oleh pelaku atau saksi, termasuk terhadap nama-nama tersohor memang disebut seperti Puan, Pramono, hingga Ganjar, ujar
Pikar ketika dihubungi tim inilah.com. Jadi rekan-rekan, bagus ini berita yang kami suguhkan. Sobat Inilah itu langsung meminta keterangan kepada pihak yang kredibel, yang sangat kredibel, yakni pakar hukum di Universitas Trisakti. Ini sudah pakar hukum pidana ya rekan-rekan. Jadi Pak Fikar ini tentu saja mengetahui banyak terkait pasal-pasal, terkait mekanisme dari bagaimana tindakan dan solusi hukum dari kasus korupsi seperti IKTP ini. Karena kalau saya katakan korupsi IKTP adalah korupsi yang sangat pelik dan harus diungkap. Tentu saja tidak ada kata telat untuk menegakkan hukum di negara ini. Sementara soal ketiga, politisi PDI Perjuangan tersebut bisa dijadikan tersangka baru dalam kasus IKTP. Menurut Pikar tergantung dari hasil pemeriksaan yang dilakukan tim penyidik KPK nanti. Oh, jadi begini. Tim inilah.com bertanya apakah bagaimana nih kelanjutan dari ketiga tokoh besar tersebut, apakah bisa dijadikan tersangka atau tidak. Kemudian Pak Fikar menjawab bahwa ini tergantung hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK. Jadi memang begini rekan-rekan mekanismenya saya jelaskan. KPK menciduk Thanos ini meminta keterangan, meminta bukti-bukti baru, pengembangan penyidikan dilakukan, kemudian jika memang diperlukan memanggil ketiga tokoh tersebut, dan ketika ada bukti yang menyasar keterlibatan atau penerimaan uang panas dari korupsi IKTP, ya mau tidak mau tentu saja sangat berpotensi besar ditetapkan menjadi tersangka. Soal apakah akan ditempatkan sebagai saksi atau tersangka, tergantung keterangan yang diberikan. Betul sekali, tergantung keterangannya. Nanti kan bagaimana ini mekanisme dan kelanjutan dari kasus terkait korupsi IKTP. Baik rekan-rekan, karena ini masalahnya sejak tahun 2018 lalu, jadi ya mau tidak mau kita harus flashback ke tahun tersebut untuk menggali kembali informasi yang tentu saja tahun 2018 sudah sedikit dilupakan. Asal tahu saja saat proses persidangan pada tahun 2018 lalu, ex-ketua DPR Setia Novanto selaku terdakwa bersaksi bahwa dirinya pernah mendengar ada uang yang diserahkan kepada Puan Maharani dan Pramono Anung masing-masing sebesar $500.000 Amerika Serikat. Bayangkan rekan-rekan, $500.000 ini aduh besar, jumlah yang sangat-sangat besar. Kalikan saja kan gap dari rupiah ke dolar itu kan lumayan, apalagi di zaman sekarang ya. Tentu saja ini angka yang sangat menjanjikan. Kemudian kita lanjut, Setia Novanto menyatakan bahwa informasi tersebut dia dapat dari pengusaha Madeoka, Mas Agung, dan Andi Narogong yang menyampaikan kepadanya di rumah. Saat itu Puan Maharani menjabat sebagai ketua fraksi PDI Perjuangan di DPR, sedangkan Pramono adalah anggota DPR. Kemudian Bu Puan, ketua fraksi PDIP, dan Pramono adalah $500.000 Amerika Serikat. Itu keterangan Madeoka, ujar Setia Novanto kepada majelis hakim saat diperiksa sebagai terdakwa. Jadi memang kalau rekan-rekan mungkin baru mengetahui kasus ini, mungkin ada indikasi rekan-rekan mengatakan bahwa kami sok tahu, kami menyiarkan berita bohong. Rekan-rekan, terkait aliran dana ini sudah banyak dibahas di media-media besar dan kredibel sekalipun. Jadi memang ini kenapa muncul pembahasan terkait aliran dana? Karena Setia Novanto-nya berbicara kepada majelis hakim saat diperiksa sebagai terdakwa. Jadi begitu rekan-rekan. Bukan, wah ini isu politis, ini isu ini itu. Oh tidak, tidak. Ini adalah isu yang terjadi, keterangan yang terjadi dan didapat pada tahun 2018 saat Setia Novanto diperiksa dan sebagai terdakwa. Kemudian kita akan sampaikan juga bagaimana sudut pandang dari Pramono Anung. Mas Pram ini membantah tudingan yang mengatakan dia tidak pernah ada kaitan apapun dengan kasus IKTP atau KTP elektronik. Ini semua yang menyangkut orang lain dia bilang, tapi yang menyangkut dirinya sendiri dia selalu tidak ingat, kata Mas Pram kepada para wartawan pada saat itu. Maksudnya pada saat tahun-tahun tersebut ya, 2018. Sementara Sekjen PDI Perjuangan, nah Pak Hasto ini angkat bicara nih, menyebut Setia Novanto sekedar
ingin mendapatkan status justice kolaborator agar mendapatkan keringanan hukuman. Nah, begini ya, jadi untuk kasus 2018 itu memang Setia Novanto menghadirkan sebuah drama yang ya banyak dramanya lah ini kasus karena memang saya kebetulan mengikuti pada saat itu. Jadi antara Setia Novanto, Pramono Anung, kemudian elit-elit PDI Perjuangan terjadi sebuah kontradiksi atau statement yang kontras dari kedua belah pihak. Dari Setia Novanto saya melihat, saya mendengar dari kubu PDI Perjuangan tadi yang Mas Pram katakan, saya tidak merasa dan tidak ada sangkut pautnya itu kasus korupsi IKTP dengan saya. Lalu apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi pada saat itu, pada masa kepemimpinannya? Pak Jokowi mengatakan bahwa ketika ada bukti silahkan diproses hukum. Pak Jokowi tidak mau ikut campur, intinya Pak Jokowi menghormati proses hukum yang ada. Jika memang ada bukti silahkan proses, jika tidak ada bukti ya ngapain diproses. Begitulah kira-kira rekan-rekan. Karena memang pada saat itu ini kasus IKTP sangat menyita perhatian kita semua. Kemudian ada cerita menggelitik dan sangat menggemaskan rekan-rekan. Masih dilansir dari kanal yang sama. Pada saat itu hakim bertanya Pak Ganjar ini minta berapa? Tanya jaksa. Karena memang pada sebelumnya Nazarudin orang yang terlibat juga mengatakan bahwa dikasih 100.000 dolar Pak Ganjar tidak mau. Kemudian hakim jaksa bertanya, Pak Ganjar terus minta berapa? 500.000, jawab Nazarudin. Setelah Nazarudin menyebut Ganjar akhirnya menerima uang tersebut, ia bahkan mengaku melihat langsung saat uang itu diterima oleh Ganjar. Jadi artinya ini banyak apa ya, banyak statement, banyak pihak yang mengatakan, apalagi kan Nazarudin mengatakan saya melihat langsung, dan jujur saya sedikit apa ya, menggelitik ini. Oh, saya menolak 100.000, tidak mau. Ini mungkin menolak lah intinya dikasih 100.000 dolar. Lalu tanya jaksa itu, pinternya jaksa, ya terus mintanya berapa pada saat itu Pak Ganjar? Ini 500.000, waduh ini. Ya, biasalah kita memang inilah realita yang terjadi di panggung politik kita. Namun kan itu baru keterangan sepihak dari Nazarudin. Kemudian ini pun eh, belum ada penyelidikan lebih lanjut yang dilakukan kembali pada kasus ini karena memang kita tidak tahu 2018 yang lalu sudah melewati banyak rentang waktu lah. Jadi artinya memang publik pun sedikit lupa. Tapi kenapa tiba-tiba ingat? Karena memang tersangka Thanos kembali ditangkap di Singapura.